Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Muzaki dari kelas A1 dengan NIM B01219030. Dalam 7 menit ke depan ini saya akan menyampaikan materi ceramah yang bersumber dari jurnal buatan M. Hatta berjudul Implementasi Isi atau Materi Pendidikan, yang di dalamnya mengandung iman, Islam, ihsan, amal solih, dan islah di SD Muhammadiyah 7 Pekanbaru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia pendidikan Islam ada beberapa konteks yang sangat penting dan saling berhubungan. Di antaranya yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kata iman ini berasal dari bahasa Arab, yaitu amana, yu'minu, dan imanan, yang memiliki arti beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia ini memiliki makna yaitu meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar ada atau nyatanya ada. Abul A'la Al-Mahmudi ini menerjemahkan iman dalam bahasa Inggris yaitu to know, to believe, to be convinced beyond the last shadow of doubt, yang artinya mengetahui, mempercayai, meyakini yang di dalamnya itu tidak terdapat keraguan apapun. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, kata-kata iman menurut Jan Ahmad Wasil ini terdapat sebanyak 814 kata, yang dimana kata tersebut berada dalam sebuah hadis yang sejumlah 662. Dalam salah satu hadis sahih diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman bahwa qadar baik dan buruk hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas dari itu, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 ini terdapat kata-kata iman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa iman adalah membenarkan Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan suatu apapun, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Pada akhir ayat ini disebutkan bahwa indikasi pada waktu itu ada golongan yang mengaku beriman tanpa bukti. Golongan ini sungguh telah berdusta dan mereka tidak dapat memahami hakikat iman dengan sebenarnya. Menurut Muhammad Nur Abdul Hafidh, setidaknya terdapat 5 pola dasar pembinaan akidah atau keimanan kita yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang pertama, yakni membacakan kalimat tauhid kepada anak. Kedua, menanamkan kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menanamkan kecintaan anak pada Rasulullah. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Yang kelima, menanamkan nilai perjuangan dan pengorbanan dalam diri anak. Setelah kita membahas tentang iman,
Selanjutnya yakni yang kedua, itu ada Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam ini berasal dari bahasa Arab dengan ejaan kata sin, lam, dan mim. Artinya damai, suci, patuh, dan taat. Dalam pengertian agama, kata Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, serta taat pada hukum-hukumnya yang telah ditetapkan. Agama Islam mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian pada umumnya. Di sini kita tahu bahwa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, salam, yang artinya selamat, aman, dan sentosa. Yang kedua, aslama, yang artinya menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar-menawar. Kata aslama ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Yang selanjutnya ada kata silmun, yang artinya keselamatan atau perdamaian, yakni agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat. Yang terakhir ada sulamun, yang artinya tangga kendaraan, yakni peraturan dapat mengangkat derajat kemanusiaan yang dapat mengantarkan orang-orang kepada kehidupan yang bahagia. Adapun kata Islam menurut istilah atau terminologi ini adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 ini ditemukan penegasan tentang kesempurnaan ajaran Islam yang memiliki arti, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Berdasarkan firman Allah di atas, jelas bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memiliki ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, dan agama yang menggariskan metode kehidupan secara utuh. Yang terakhir ada kata ihsan. Pengertian ihsan berasal dari beberapa huruf, yakni huruf alif, ha, sin, dan nun. Di dalam Al-Quran, kata ihsan bersama dengan berbagai derivasi dan kata jadiannya ini disebutkan secara berulang-ulang. Penyebutan tersebut terdapat sebanyak 108 kali yang disebut tersebar dalam 101 ayat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ihsan yang bersinggungan dengan bakti terhadap orang tua ini memang mendominasi. Berdasarkan maknanya, kelima ayat tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat yang mengandung perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan juga kepada orang lain, seperti kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan lain sebagainya. Perintah ini secara eksplisit tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang memiliki arti, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.
Ayat yang disebutkan di atas menunjukkan perbuatan ihsan yang mengarah pada bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan baik inilah secara terkhusus dilakukan sebagai bentuk ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan diiringi perbuatan baik yang dilakukan manusia kepada sesamanya. Bila dimaknai secara lebih lanjut, ibadah manusia yang dilakukan dengan menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan Allah ini disertai dengan kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan perbuatan baik kepada sesama manusia, di mana keutamaan perbuatan baik inilah dilakukan terhadap kepada orang tua. Itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan dari jurnal tersebut. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.